Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Fitriana dari Prodi Akuntansi Universitas Yarsi. Nah, di video kali ini saya akan mengerjakan tugas komputer akuntansi di topik ke-6, yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan secara sistematis hasil atau keadaan keuangan serta perusahaan dan merupakan sumber informasi keuangan pada pihak yang membutuhkan, baik pihak intern maupun ekstern. Laporan keuangan memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, menyajikan informasi yang menyangkut posisi keuangan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar dan untuk menyatakan apa yang telah dilakukan manajemen. Laporan keuangan dapat diidentifikasi secara jelas dari informasi yang diperoleh suatu perusahaan. Prinsip penyusunan laporan keuangan sebagai berikut. Yang pertama, relevan dengan tujuan operasi perusahaan dan kebutuhan pemakai. Daya banding bisa dibandingkan dengan laporan perusahaan periode sebelumnya atau perusahaan lain yang sejenis. Jenis-jenis dan bentuk laporan keuangan. Menurut Standar Akuntansi Keuangan atau SAK, laporan keuangan meliputi neraca, perhitungan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan atau CALK. Laporan keuangan di Indonesia harus disusun secara akrual, kecuali untuk laporan arus kas. Laporan keuangan perusahaan terdiri dari laporan laba rugi atau Statement of Profit and Loss, laporan perubahan ekuitas atau Statement of Change in Equity, lalu laporan posisi keuangan atau Statement of Financial Position. Lalu yang pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi, menyajikan hubungan antara pendapatan atau penghasilan dan beban dari entitas. Laba sering digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar untuk pengukuran lain. Unsur-unsur laporan keuangan yang secara langsung terkait laba adalah pendapatan atau penghasilan dan beban. Selain itu, laporan ini juga fungsinya sebagai alat memonitor kemajuan dan kekurangan keuangan perusahaan. Lalu yang kedua adalah laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah suatu bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan yang terjadi pada ekuitas suatu perusahaan untuk satu periode akuntansi tertentu. Adapun faktor-faktor yang menimbulkan perubahan ekuitas adalah yang pertama, hasil usaha. Laba akan menambah modal sedang rugi akan mengurangi modal. Yang kedua, penambahan modal, tambahan investasi, penerbitan, dan penempatan saham baru. Pengurangan modal, pengambilan private, pengambilan dividen, penarikan modal atau saham. Lalu yang D, modal akhir, yaitu modal perusahaan pada akhir periode. Sekarang kita langsung saja ke Excel-nya. Di sini saya sudah buat tabelnya. Nah, kode akun ini kita copy paste saja. Lalu untuk pendapatan ini kita menggunakan rumus lookup sama seperti topik-topik sebelumnya. Nah, untuk jumlah ini kita menggunakan rumus sum if. Pertama sama dengan sum if. Nah, lalu range-nya itu kita akan raca lajur, lalu kita blok kolom yang A. Lalu kita balik lagi ke laporan laba rugi. Kriterianya itu kita ke kode akun. Lalu balik lagi ke neraca lajur. Lalu blok kolom yang debit. Nah, sebelumnya ini merge-nya di nonaktifin dulu ya. Lalu ini tutup kurung. Lalu ditambah. Ini langsung kita copy paste saja ya. Sampai sini. Lalu kita blok yang kredit. Lalu enter. Langsung kita tarik aja. Nah, ini kita delete. Nah, untuk total ini kita menggunakan rumus sum. Untuk di laba rugi ini, caranya yang jumlah pendapatan ini dikurang sama beban. Nah, dapat 70.500.000 ini labanya. Lalu selanjutnya kita ke laporan perubahan ekuitas. Caranya sama, yaitu sum if.
lalu ke neraca lajur, balik lagi ke laporan ekuitas, kodenya kita blok, neraca lajur lagi. Nah, ini yang di neraca nih dari di kredit, kita blok, lalu tutup kurung, lalu sama kayak tadi kita copy paste, nah dikurang yang debit. Nah, ini kita ganti dulu jadi counting. Ini delete aja. Nah, untuk mode laba bersihnya ini kita langsung masukin dari laba rugi yang tadi kita udah dapet sebesar 70.500.000. Nah, jumlah ekuitasnya ini berarti bertambah. Kita zoom aja ya. Nah, untuk di pertemuan 6 ini kita hanya membuat laporan laba rugi dan perubahan ekuitas. Jadi sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.